جزولي كيف أطمن جزولي كيف منف جزولي كيف محفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم من انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف فتح المعين مؤلف كرة العين مؤلف عند الطالب جميع شروح جميع أبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا صلى الله حضرة أبي غفر الله له صلى الله حضرة أبي غفر الله له ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا وتيسير مرادنا مراد من حصول مقاصدنا مقاصد ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu alla yaj'ala as-sutrata tilqa'a wajhi bal an yaminihi aw yasari. Wa yusannu lan den sunnahake. Sudah ketemu kitabnya Ali sudah? Sudah. Gimana nih? Wa yusannu lan den sunnahake. Apa Allah ya ja'ala yen to ora ndadekake musolli. Ndadekake as-sutrata ing aling-aling. Dipun ndadekake tilqa awaji. Niki maf'ul tsanine ja'ala. Tilqa awaji ing bebenerane wajahe musolli. Bal'an yaminihi balik saking tengene musolli. Au yasari utawa kiwane musolli. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa kullu saffin sutratun liman khalfahu ing qurba minhu. Wa kullu saffin utawi saben-saben saf iku sutratun dadi aling-aling liman kedue wong khalfahu kang ana mburine saffin in qurba lamun parek sapa man minhu saking saffin. Qala dawu sapa al-Baghawi Imam Baghawi. Sutratul imami sutratu man khalfahu. Sutratul imami utawi aling-alinge imam. Iku sutratu man sutroe wong. Aling-alinge wong khalfahu kang ana mburine imam. Khalfahu kang ana mburine imam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Intaha wis tutuk apa qaulul Baghawi. Walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu minal imami awis safil awwali famal ladzi yuqaddam. Walau ta'aradat lan lamun perlawanan bertentangan apa as-sutratu aling-aling wal qurbu lan parek minal imami saking imam awis saful awwal utawa saf awal. Famal ladzi yuqaddam, fama mongko utawi apa iku alladzi barang yuqaddamu kang den dinginake apa alladzi. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami dawu kullun muhtamilun. Kullun utawi saben-saben siji iku muhtamilun kang memper apa kullun. Wa dhahiru qaulihim yuqaddamu as-safful awwalu fi masjidi. Wa dhahiru qaulihim utawi dhahire dawe ulama yuqaddamu as-safful awwalu nyatane dawu yuqaddamu as-safful awwalu maknane yuqaddamu den dinginake apa as-safful awwalu saf awal fi masjidi ing dalem masjid Kanjeng Nabi. Wa ing kana senajan ana apa as-safful awal iku kharija masjidihi ing dalem jabane masjid Kanjeng Nabi al-mukhtasi kang den tentokake apa masjidihi bil mudha'afati kelawan tikel-tikel bil mudha'afati kelawan tikel-tikel khabare wa dhahiru qaulihim iku taqdimu nahwis saffi dinginake ing sepadane saf
dinginake ing sepadane sof al awwali kang awal apa as-sof. Intaha wis tutup apa qaulu syekhina. Wa idza shalla ila syai'in minha fayusannu lahu wa li ghairi daf'u marin bainahu wa baina sutrah. Wa idza shallalan ari kalane salat sapa musolli ila syai'in maring suwiji-wiji minha saking jidar aso musalla khot ila akhiri yang kemarin disebutkan. Fayusannu mongko den sunaki lahu kedue musolli wali ghairihi lan kedue liyane musolli apa daf'u marin nolak ing wong kang liwat ya Allah ya Rabbi ya Karim bainahu ing dalem antarane musolli wa baina sutratilan ing dalem antarane aling-aling al mustawfiyati kang nuhoni apa sutrah nuhoni lisyuruti maring pira-pira syarat wa qad ta'adda bi mururihi li kaunihi mukallafan wa qad ta'adda hale teman-teman pepeko sapa marun bi mururihi kelawan liwate mar li kaunihi krana anane mar iku mukallafan kang mukallaf wa yahrum al mururu bainahu wa baina sutrah hina yusannu lahu ad-daf'u wa yahrumu lan haram apa al mururu lewat bainahu ing dalem antarane musolli wa baina sutrati lan ing dalem antarane aling-aling haitsu yusannu ing dalem sekirane den sunnahake lahu kedue musolli apa ad-daf'u nolak wa illam yajid senajan ora nemu sapa almar wonten fa'ile punan wa illam yajid senajan ora nemu sapa almar wong kang liwat ora nemu sabilan ing dalan malam yuqassir ing dalem selagine ora pepeko sapa musolli ora pepeko biwukufin kelawan meneng fitorikin ing dalem dalan au fi sofin utawa ing dalem sof maju ki sama Zaidan majuan au fi sofin utawa ing dalem sof ma'afur jatin sertane lowangan fi sofin ing dalem sof akhara kang ana apa sofin baina yadayi ing dalem pengarepane musolli kalau seperti itu falidakhilin kharqus sufufi wa in kathurat hatta yasuddaha falidakhilin mongko iku wenang kedue wong kang melbu kharqus sufufi utawi bedol ing pira-pira sof wa ing kathurat senajan akeh apa as-sufuf hatta yasuddaha hingga buntoni sapa dakhil ing furjah wa kuriya fiha ayus salati iltifatun biwajih pun agak saudara Reza selak jadi Ultraman pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin yaitu terakhir membahas masalah doa kesunahan membaca doa dan dzikir setelah sholat. Samangke furuun. Yusannu iftitahud du'a bilhamdillahi wassalati ala nabi wal khatmu bihima wa bi amin. Sekarang membahas tentang doa. Niki nggak khusus masalah doa setelah sholat, doa apapun. Hukumnya disunahkan untuk mengawali bacaan doa itu dengan hamdalah dan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Pokoknya lek ndonga gak kudu mari salat. Doa apapun itu sunnah untuk diiftitah, sunnah untuk dibuka bilhamdilillah wassalam ala nabi. Dibuka dengan pujian kepada Allah, hamdalah, dan juga dibuka dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Lek ndonga ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Lek ndonga mesti ngono. Memang sunahnya begitu. Jadi lek ndonga aja langsung ya. Saking hajate, ya Allah dhuwit ya Allah. Gak langsung ngono, ana muka dimae dhisik. Alhamdulillah dhisik.
Wong jaluk kadek ngelem dhisik. Alhamdulillah itu kan artinya pujian. Wong lek jaluk muji dhisik. Lek ana karepe muji di desa ya. Lek ana karepe nang kancamu sore bibit dhisik. Api anep kabare nep. Masya Allah. Cak api ya. Mbak suwi-suwi. Pijetono nep ah. Ngono kuwi. Gak langsung. Modele wae botol langsung jaluk sak nyet modele. Tapi sunnahnya memang disunahkan untuk memuji terlebih dahulu. Setelah memuji, sholawat kepada kanjeng Nabi. Lek sholawat kanjeng Nabi gunanya apa, Gus? Iki mono pakai ordal namanya. People in. Kuwi njaluk dhewe gak ngelanjuk. Jajal WA nang gone orang terdekat di sini. Ngono lho. Hah? Kan ngono, Pak. Sholawatnya adu itu tenang kanjeng Nabi sing ngrewangi. Jadi gak langsung. Sunnah doa itu dibuka dengan bacaan alhamdulillah dan juga sholawat kepada kanjeng Nabi. Bukan hanya dibuka, wal khatmu bima. Dan juga sunnah untuk diakhiri dengan alhamdulillah dengan sholawat. Mana yang akhir biasa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alamin. Nah, jadi di awal di akhir sunnah dibuka dan diakhiri dengan alhamdulillah dan dengan sholawat. Wabi amin. Dan di akhir sunnah untuk diakhiri dengan bacaan amin. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafidho dhalik. Nah, ini dengarkan. Praktek berdoa itu kalau berjamaah. Ya. Praktek berdoa itu kalau berjamaah, berkelompok. Maka bagi makmum itu jangan difahami sholat tok ya. Makmum itu jamaah. Kalau kamu itu sedang berkelompok, berjamaah, maka seyogyanya sunnahnya makmum ini mengaminkan doanya imam meskipun makmum hafal doanya imam. Paham ya? Oke, ambil dungane maulid wis hafal ya. Tapi masih hafal yo coba donga dhewe. Hah? Walau kata syartu lina diman awsafu tuhil quluba tu'ayyijul asjana. Oke, mel walau kata syartu lina tak perlu. Yusannu ta'minul makmum doa al-imami wa in hafidho dzalik. Makmum itu disunnahkan untuk mengaminkan doanya imam, kalau memang mendengar doanya imam, meskipun hafal doa itu. Biasanya orang sing mawali ya. Imami maca donga kene melok. Tufirli wali walidayya. Rabbana innaka jamil. Semburi melok Rabbana innaka jamil. Amin, gak usah melok maca. Aku hafal loh. Lah kamu itu kondisinya berjamaah, Pak. Maka kalau kamu kondisinya berjamaah, tugasnya makmum adalah menjadi makmumnya imam. Sehingga ketika imamnya baca doa, tugas kamu hanya amin. Malah enak toh, Mbak. Kabeh nek bondo ngabab. Daripada maca dhewe, amin. Ngono lho. Let 10 detik, amin. Enak toh? Amin, gak bondo akeh-akeh. Ngono malah maca dhewe. Malah enak ngono kuwi. Memang sunnahnya kalau sedang berkelompok, jamaah tahlil, jamaah sholawat, jamaah tiba, jamaah apapun itu. Pokok kalau dalam perkumpulan, ketika ada satu orang membaca doa secara berkelompok di sana, maka makmum atau hadirin jamaah itu tugasnya hanya mengaminkan doa itu kalau memang dia mendengar doa itu, wa in hafidho dzalik. Meskipun sebenarnya dia hafal juga dengan doa itu. Yes. Cecil gak krungu. Misalnya jamaah ya, tahlil saking akeh atau jamaah pengajian saking akeh wong sampai mburi-mburi. Remeng-remeng Pak, apa jelas. Ya donga dhewe wong remeng-remeng. Tapi kalau kamu sami'a, kamu dengar doa itu, maka tugasnya hanya mengaminkan saja. Pun, waraf'u yadayhi at-tahirataini hadwa mankibaihi. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang berdoa itu untuk mengangkat kedua tangannya. Sunnah bagi orang yang berdoa untuk mengangkat kedua tangannya yang suci. Diangkat hadwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Ini. Biasanya wong donga iku sing yo ngene lah, sak pira lah, ono sing ngawin keduwuren. Sejajar dengan pundak. Yusannu raf'u yadayhi at-tahirataini hadwa mangkibaihi. Ketika posisi berdoa disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan yang suci sejajar dengan kedua pundak. Kok ada kata-kata yang suci, Gus? Kalau tangan kamu sedang dalam kondisi najis, hukumnya nggak ada kesunahan untuk mengangkat kedua tangan. Malah hukumnya makruh. Makruh. Lihat tangannya pas najis,
Misalnya mari nyekel apa najis, kok pas donga ya ngene ae. Amin. Amin. Tapi lepas tangannya gak najis yo ngene, amin. Amin, gak ngawaki. Takoni nyapa zul tanganmu zul najis? Nggih boten, amin amin. Sunnahnya memang begitu. Pun kemudian wa mashul wajibihi ma ba'da. Juga disunnahkan untuk mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah setelah selesai baca doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ba'da doa, setelah selesainya doa, memang disunnahkan untuk mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Wastiqbalul kiblah halatadz dzikri awid du'ai in kana munfaridan au ma'muman. Kita takoni saiki. Orang orang setelah sholat baca wirid, baca zikir itu posisinya macam-macam, Pak. Ono sing pancet ngadep ngulon, ono sing miring, paham ya? Ngerti ya? Ono sing miring kanan, ono sing miring kiri. Ono sing madhep makmum. Jadi sing bener piye? Posisi ketika membaca zikir atau wirid setelah sholat itu posisinya yang benar bagaimana? Di sini dikatakan wastiqbalul kiblah halatadz dzikri awid du'a in kana munfaridan au ma'muman. Ternyata pada saat kita membaca zikir setelah sholat atau doa setelah sholat, kalau kita itu jadi makmum atau sholat sendirian, maka posisi kita tetap menghadap ke apa mau? Kalau posisinya jadi makmum atau sholat sendirian, setelah sholat baca wirid, baca doa, posisi tetap menghadap kiblat. Bagi siapa? Sholat sendiri atau bagi lah imam, Gus. Nah, ini beda lagi kalau imam. Amal imamu idza tarakal qiyama min musallahu alladzi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumina wa yasarihi ilal qiblah. Kalau bagi imam, kalau memang dia tidak berdiri dari tempat sholatnya, di mana hal itu lebih baik? Ini bahasa kita memang ngono. Kalau bagi imam, jika dia memang tidak meninggalkan tempat sholatnya, di mana hal itu lebih baik, maka yang lebih afdol menjadikan bagian kanannya ke arah makmum dan menjadikan arah kirinya ke arah kiblat. Paham, Mbak? Misalnya sana kiblat ya. Mari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sana arah barat. Yes. Kalau sana arah barat berarti kono apa? Kono lor apa gitu? Laut. Lor. Kono gitu ya. Kanan lor, kono gitu. Maka posisi kita kalau jadi imam, ini kiblat ya. Posisinya kebalik gini. Balik ke kanan. Seret. Sehingga arah kiri ke arah kiblat, kanan ke arah makmum. Yes. Yang afdal begitu. Kalau jadi imam, ya. Kalau jadi imam, setelah sholat, kalau baca wirid, baca zikir, itu yang afdal tidak dalam kondisi menghadap ke kiblat. Tapi dalam kondisi sebelah bagian kiri badan itu ke kiblat, ada di kiblat, bagian arah badan ini ada di arah makmum. Sama lihat tahu numoni biasa akeh imam ngono. Biasanya makanya yang ini sebelah kanan imam itu ono mik, paham ya? Mik dikei jagang lho, Mbak. Apa jagang ngeraru-arane. Ngono lah. Bang, ya stand mic. Biasanya nanggone pengimaman di mihrab itu, di tempat imam itu, makanya biasanya sebelah kanan itu ada mic dikasih stand. Itu untuk apa? Kalau imamnya setelah sholat menghadap balik ke kanan, ya balik kanan ngono ya. Lah, balik ke kanan pas mic. Kanannya ini jadinya ke makmum, kirinya ke kiblat. Memang sunahnya begitu. Yes. Memang sunahnya begitu. Itu kalau imamnya tidak taroka al-qiyama min musallahu alladzi huwa afdal. Dari Fathul Mu'in. Itu kalau imamnya tidak taroka, tidak meninggalkan al-qiyama min musallahu. Itu kalau imamnya tidak berdiri dari tempat sholatnya, di mana hal itu lebih afdol. Kok ngono Gus? Mesti piye?
Sebenarnya yang lebih utama bagi imam itu al-qiyam min musallahu. Gitu aku sih ngomong. Setelah sholat, ya, setelah sholat yang afdol itu adalah al-qiyam min musallahu, berdiri dari tempat sholatnya. Berarti gak wiritan, Gus. Orang kudu gak wiritan, pindah. Itu sudah aku sih ngomong. Fathul Mu'in jelas. Wal imamu ammal imamu idza taraka al-qiyama min musallahu alladhi huwa afdal fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumin wa yasarihi ilal qiblah. Bagi imam itu sebenarnya pilihan pertama yang afdal itu adalah al-qiyam min musallahu. Berdiri di tempat salatnya. Wes. Kalau berdiri di tempat salatnya ya wes. Berarti nggak perlu menjadikan kanan kiri, ada. Karena dia berdiri, pindah. Tapi kalau memang dia nggak pindah, dia nggak berdiri, maka teknisnya seperti itu tadi. Berarti imam nggak wiridan, Gus. Nggak ngono konsepnya. Al-qiyam min musallahu itu berdiri di tempat sholat itu mesti nggak ngalih terus nggak wiridan, nggak. Diteruskan dalam dawuhnya, qala syekhuna walau fid du'ai. Tak lanjutkan dulu. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar, kesunahan bagi imam untuk posisi menghadap ke arah lor. Lor apa berarti? Utara. Berarti kan kirinya di kiblat, di arah barat, kanannya di makmum. Berarti dia menghadap ke arah utara. Posisi ini disunnahkan meskipun pada saat imam membaca doa. Bukan hanya pas wirid. Biasanya anak sing ngene, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik badan ke kanan. Wiritan. Kayak mari ada bulan maneh. Soalnya kabeh donga. Ya, kan ada yang begitu. Ternyata dawuh Imam Ibnu Hajar walau fit du'a. Teknis ini artinya imam tidak menghadap ke kiblat setelah dia sholat itu tidak hanya pada saat membaca wirid saja, bahkan ketika berdoa. Paham ya? Paham ya? Yes, ya. Jadi masih ndonga, gak perlu ngadep kulon. Lek wae mari sholat imam, tetap menghadap ke sana. Kirinya di kiblat, kanannya di makmum. Yes? Paham? Saya lanjutkan. Wan sirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu akibah li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi. Sekarang membahas omongan saya yang tadi. Dawuhnya kitab Fathul Mu'in, ternyata imam itu sebenarnya alladhi huwa afdal. Yang paling afdal, yang paling baik adalah al-qiyam min musallahu. Setelah sholat, imam itu berdiri dari tempat sholatnya. Ninggal pengimamannya. Berdiri di tempat sholatnya. Berarti kalau imam pergi dari tempat sholatnya, berarti imam gak wiridan. Berarti imam gak sunnah wiri. Mana ya? Ternyata dawe nang ini diterusno. Wan sirafuhu. Yang paling baik bagi imam adalah meninggalkan tempat sholatnya setelah sholat. La yunafi. Tidak lantas bisa kita artikan. Nadbu dzikri lahu agibah. Berarti imam tidak sunnah membaca wirid setelah sholat. Gak bisa. Berarti kalau imam lebih afdol berdiri dari tempat sholatnya setelah sholat, berarti imam gak sunnah wiridan. Enggak bisa seperti itu. Karena li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi. Karena imam tetap disunahkan untuk membaca wirid. Tetap disunahkan untuk membaca wirid di tempat di mana dia berpindah ke tempat itu. Kalau imam itu berdiri terus berpindah ke shaf pertama, berarti imam sunnah baca wirid di situ. Kalau berpindah ke rumah, berarti pindah ke rumah. Dan seterusnya. Paham ya? Yes. Ya memang begitu. Konsepnya begitu. Yes. Paham ya? Paham Pak Muhammad? Pun. Wala yafutu bi fi'lir ratibah. Sekarang pertanyaannya. Gus, kalau misalkan orang habis sholat sholat fardu, kemudian dia sholat sunnah rawatib, kalau nggak qobliyah ba'diyah, apakah kesunahan untuk baca wirid setelah sholat yang bahasanya pakai akibah? Kamu tahu akibah ya? Saya sudah ngomong kemarin, akibah sama ba'da itu beda, sama-sama setelah, tapi kalau ba'da itu setelahnya setelah jauh boleh, setelah dekat boleh, tapi kalau akibah itu setelah pas. Cara biasa acara isak pas, ba'da isya pas. Ono kata-kata pas itu cara bahasa Arab akibah.
Maka kesunahan untuk membaca wirid setelah sholat itu lafadznya pakai akibah. Sunnah baca wirid setelah sholat pas. Nah pertanyaannya, kalau setelah sholat kita itu sholat sunnah dulu, qobliyah kah? Mungkin tadi terlambat ya, akhirnya dulu qobliyah ya. Akhirnya setelah sholat qobliyah dulu. Habis qobliyah atau setelah sholat ba'diyan. Pertanyaannya, apakah setelah melakukan sholat sunnah rawatib, kesempatan untuk disunahkan baca wirid itu hilang? Maka jawabannya adalah la yafutu bi fi'lir ratibah. Kesempatan untuk disunahkan membaca wirid setelah sholat itu tidak hilang karena melakukan sholat sunnah rawatib. Paham? Paham, Mbah? Wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairu. Yang hilang itu bukan kesunahannya, tapi kesempurnaannya. Mesti pripun, Gus? Kalau dikatakan yang hilang itu kesunahannya, berarti kalau kamu setelah sholat itu sholat sunnah, setelah sholat sunnah sudah tidak sunnah untuk wiridan. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah yang hilang kesempurnaannya, berarti meskipun setelah sholat itu kamu sholat sunnah dulu, setelah sholat sunnah tetap sunnah untuk wiridan. Tapi lebih baik kalau sholat sunnahnya dilakukan setelah wiridan. Itu bahasanya ngono. Jadi yang hilang itu bukan kesunahan wiridannya, tapi kesempurnaannya. Paham bedanya ya? Ya sing apik ku wiridan dhisik, tutup baru sholat sunnah. Tapi like, misalnya sholat sunnah sih Gus, marono iso wiridan tagak, tetap sunnah wiridan tagak, tetap sunnah. Karena yang hilang bukan kesunahannya, tapi kesempurnaannya. Kurang lebih begitulah. Yes. Paham ya? Yang online paham ya? Kemudian wa qadiyatu kalamihim husulu thawabiz dzikri wa in jahila ma'nahu wa nadhara fil asnawi. Nah, ini penting juga. Penting untuk kita pahami. Ngeten. Kita itu sering ini, Pak. Gawe opo? Tahu krungu ngomongan gini enggak? Gawe opo wiritan utawa maca Quran lek gak ngerti makna? Tahu krungu ngene saya. Engko cara judul ngono saya. Buat apa? Bergunakah baca wirid? Bergunakah baca Quran, baca zikir jika tidak mengetahui maknanya? Maka dawuhnya kita Fathul Mu'in wa qadiyatu kalamihim husulu thawabiz dzikri wa in jahila ma'nahu. Tuntutan daripada dawuhnya para ulama, ternyata thawabuz dzikri, pahala baca zikir itu tetap husul, tetap diraih, tetap didapatkan, tetap diperoleh. Wa in jahila ma'nahu. Meskipun yang baca zikir itu tidak mengetahui maknanya. Karena artinya belas. Oleh ganjaran tak Gus? Oleh. Tuntutan dawuhnya para ulama adalah bahwa orang itu tetap dapat kesunahan membaca zikir meskipun dia tidak paham maknanya. Kok bisa begitu, Gus? Buktinya, setelah sholat itu, orang disunahkan untuk baca zikir tanpa ada catatan kalau orangnya paham makna. Mestine, lek sing oleh ganjaran zikir iku mek sing paham maknane. Kita Fathul Mu'in mestine ngomongin ngene iki. Sunnah baca zikir dan doa setelah sholat kalau paham maknanya. Mestine ngono. Nyatanya kan kalau ngono ya. Berarti kalau melihat tuntutan dawuh itu, baca zikir itu secara mutlak bisa didapatkan pahalanya meskipun yang baca tidak tahu makna. Yo sakne rek lek sing oleh ganjaran iku sing ngerti-ngerti tok. Lah wong masyarakat ini, rakyat ini lebih banyak yang nggak tahu daripada yang tahu. Iku dawuh ulama pertama. Wa nadhara fil asnawi. Tapi Imam Nasnawi rodok gak sepakat. Gak iso. Apa gunane wong wiritan, wong maca-maca harum maknane. Ya koyo swara ngowos, radio rusak. Ngono lah. Kopo iku? Gak apa-apa. Wa nadhara fil asnawi. Imam Asnawi sedikit tidak sepakat, bukan gak sepakat secara mutlak, yus, berangan-angan. Apa? Wala ya'ti hadza fil Qur'ani litta'abbudi bilafdhi fa usiba qari'uhu wa illam ya'rif ma'nahu. Ya. Pendapat pertama mengatakan zikir itu meskipun nggak tahu maknanya tetap dapat pahala. Pendapat kedua Imam Asnawi mengatakan nggak bisa. Kalau nggak paham maknanya nggak dapat pahala. Sekarang ada yang ketiga, ini tengah-tengah. Ini fair. Yang tengah-tengah ini. Apa itu, Gus?
Yang ketiga mengatakan bahwa praktek pendapatnya Imam Asnawi yang tidak sepakat untuk dapat pahala ketika orangnya nggak paham maknanya. Lah Imam Asnawi kan lek gak paham gak oleh ganjaran, lek paham oleh ganjaran. Ini gak paham gak dapat pahala, itu tidak berlaku di dalam Al-Quran. Tidak berlaku di dalam Al-Quran. Maksudnya gimana Gus? Litta'abudi bilafzi. Karena Al-Quran itu dapat pahalanya bukan karena maknanya, tapi karena lafadznya. Bukan bahasa apa? Litta'abudi bilafzi. Karena lafadznya Al-Quran itu bisa dijadikan ibadah. Maka yang penting lafadznya dibaca. Meskipun nggak paham maknanya. Fa'uthiba qari'uhu wa illam ya'rif maknahu. Maka yang membaca lafadznya Al-Quran. Karena yang berpahala itu lafadznya. Maka dia dapat pahala meskipun tidak tahu maknanya. Al-Quran. Bi khilafiz dzikri. La budda ayya'rifahu walau biwajhin. Berbeda kalau bacaan dzikir. Kalau bacaan dzikir itu baru dapat pahala kalau dia mengetahui maknanya meskipun hanya secara global. Al-Quran meskipun nggak tahu maknanya dapat pahala. Tapi kalau dzikir untuk dapat pahala labudda ayya'rifahu walau biwajhin. Harus untuk dapat pahala harus tahu artinya, tahu maknanya meskipun secara global. Tahu secara global. Saya tak takut ya. La ilaha illallah. Apa artinya itu? Isa mana di situ? La ilaha. Apa artinya? Illallah. Kan gak iso. Tapi secara global ya saya ngerti. La ilaha illallah itu artinya adalah mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Allah. Ini namanya ya'rifuhu biwajhin. Mengetahui makna secara global. Cara oke ditakoni. Surat Al-Ikhlas ku apa artinya iki? Utawa alhamdulillah ku artinya apa iki? Wis pokoke pujian nang Gusti Allah lah. Mana ya? La haula ku artinya apa ki? Pokoknya menungso gak didaya apa-apa. Ini namanya mengetahui makna secara global. Maka yang penting kita punya pengetahuan tentang maknanya zikir secara global, kita baru dapat pahala. Lek blas, astagfirullah, astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Harus, astagfirullah, astagfirullah. Gak oleh ganjaran. Menurut pendapat ketiga ini. Dan ini lebih sportif. Lek pendapat pertama kan mutlak toh, Pak. Gak apa-apa, masih gak paham oleh ganjaran pancet. Lek pendapat kedua, gak iso. Baba zikir, baba Quran, pokoknya gak iso oleh ganjaran pokoknya. Lek gak paham. Pendapat ketiga itu tengah-tengah. Kalau Al-Quran, kalau kamu paham maknanya atau nggak paham maknanya, Al-Quran tetap dapat pahala ketika kamu baca. Karena Al-Quran itu dapat pahalanya ta'abbud bilafzi. Lafadznya yang dijadikan ibadah. Pokoknya muni kul huwallahu ahad. Masih gak artinya dapat pahala. Tapi kalau zikir itu baru dapat pahala ketika mengetahui maknanya meskipun hanya secara global. Yes. Sing paling penak sing pundi Gus? Paling penak melok pertama. Yo. Waman yo. Wong kampung iki masih ambek delomong-delomong karo artine. Lah repot Pak lek kudu ngenteni artine. Lah muni selawat muni biasa wong kampung-kampung ku wae jamaah zikiran utawa jamaah maulidan ngono ya. Wong wae ndonga ngenok tangane. Kedonga Pak Deh. Gak bergembira iki. Ayo. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullamulak. Itu doa, Pak. Tapi lah wong awam gak doa, ngene tok soe. Kan gak wayah ya asline ya. Itu bukti bahwa mereka itu lam ya'rif maknahu walau biwajin. Mereka sama sekali tidak mengetahui makna yang sedang dia baca meskipun hanya secara global. Lah ngerti di kan yo ngene, Pak, masih gak ngerti detail yo. Kok ki donga iki. Gak ngerti blas aja. Halo? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullamulak. Wong kuwi artine donga ngene. Loh, iki piye terusan? Lah iku lek wong awam dimelokno pendapat keloro utawa pendapat ketelu saken. Bendina wong awam lek jejak tahlil-tahlilno semangat to Bang Jumat. Hah? Padahal gak ngerti artine tahlil apa wis gak ngerti. Pokoknya paling aman ikut pendapat pertama. Pendapat yang menyatakan bahwa bacaan zikirkah umpamane bacaan Quran wa illam ya'rif ma'nahu, meskipun tidak mengetahui maknanya tetap usiba, tetap mendapatkan pahala. Husulu sawabil dzikr. Itu wae enak Musa. Engko lek wis oleh anu Zah, lek wis paham nahwu shorof, wis iso ngaji, nah melok pendapat sing ketelu atau sing keloro. Nah, ngono lho. Ya kan ngono Mbak yo. Lek durung nutut ya melok pendapat sing nutut. Wa yuddabu
Intaha. Pun selesai pembahasan itu. Wa yundabu ayyan taqila li fardin au naflin min maudhi'i sholati. Ini penting, Pak. Kamu pernah lihat orang kalau setelah sholat mundur atau maju atau miring, minggir ke kanan ke kiri? Pernah? Ngerti Pak Raza? Ngerti Ki? Habis sholat mundur. Kalau nggak mundur minggir ke kanan, mundur ke kiri atau maju. Pindah. Tahu ya? Pernah lihat ya? Kau tahu ngelakon itu? Tapi orang ngerti ya. Pokoknya melok-melok wong-wong ngono ya. Wong-wong ngalih melok ngalih ngono ya. Mosok koncone ngalih kene gak ngalih. Wis melok ngono ae ngalih. Lah saya gak mengaji Fathul Muin jero. Dawuhnya kita Fathul Muin yundabu ayyan taqila li fardin au naflin min maudhi'i sholati. Ternyata memang disunnahkan setelah melakukan satu sholat untuk melakukan sholat lagi, entah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lek sholat sunnah berarti sholat ba'diyah atau qobliyah, atau sholat fardu qodhoan dari dia zaman biyen dari dia. Aku masih bayang asar qodhoan asar, masih bayang maghrib qodhoan maghrib. Pokok setelah sholat, kamu kalau mau sholat lagi sunnah untuk yantakila min maudhi'i sholati, pindah dari tempat sholat kamu itu. Pindahnya di sakarpe, miring kanan oleh, miring kiri oleh, mundur maju sakarpe. Lek kancamu mundur kabeh pisan jajal maju. Ya. Kok maju sih dia? Ya mundur kabeh. Yo ono sing maju ya. Pokoknya kan ngalih dia ya. Pokoknya ngalih. Sunnah untuk berpindah dari tempat sholat kita ketika hendak melakukan sholat lagi. Apa alasannya kok pindah? Liyashhadalahul maudhi'u. Agar tempat sholat ini akan menjadi syahadah, menjadi kesaksian untuk kita kelak di akhirat. Keramik sing tahu mbok sujudi ku dadi syahadah nih. Keramike kondom ini nang pangeran. Kula tau dikit tahajud izul Gusti. Kula ben tau disujudi oki Gusti masih ambek ngantuk-ngantuk. Soalnya begini ate ambek ngiler-ngiler barang. Bae sapa Gusti ambek ngantuk-ngantuk ngoten niku. Nggih kalih ngiler-ngiler didik-didik ketes-ketes ngoten niku. Sujud teng mriki Gusti, saderenge niku qobliyah teng kula Gusti jari keramik pinggire. Semakin kamu banyak berpindah tempat sholat, maka syahadah kamu, saksi kamu di akhirat kelak semakin banyak. Lek kowe pewancet nang kono ya saksine keramik situk kuwi. Hah? Pemane sembayang melungker sobong ini. Keramik mek situk. Wah, gak oleh akeh. Betul. Jadi tujuannya adalah liyashhada lahu al-maudhi. Supaya tempat sholat kamu itu mampu menjadi saksi. Jadi pindah kemanapun terserah. Itu akan menjadi saksi untuk kamu kelak di akhirat, saksi ibadah. Mahani pindah ngono. Bayangnya lek sembayangmu tambah akeh. Pas sembayang asar, qodho asar pindah. Maro qodho asar pindah. Qodho asar pindah. Wah akeh saksi nih. Hah? Wah akeh saksi nih. Yes. Haitsu lam tu'aridu fadilatu nahwi shaffin awwalin. Yes. Kesunahan untuk berpindah, ya. Kesunahan untuk berpindah. Kesunahan untuk berpindah dari satu tempat sholat ke tempat yang lain untuk melakukan sholat lagi, itu jika tidak bertolak belakang dengan fadilah semisal shaf pertama. Sunnah pindah itu lek gak ono anjuran lain. Misalkan ada fadilahnya shaf. Contoh ya, saya contohkan. Heza datang. Sholat sunnah qobliyah kan? Sholat sunnah qobliyahnya di shaf pertama misalnya. Kali wis arek tambah akeh yo. Musala wis akhirnya sholat sunnah qobliyahnya di shaf pertama. Setelah sholat sunnah qobliyah kan mau sholat wajib, sholat maghrib misalnya. Duh, jare kita lek mari sembahyang kabeh sembahyang mana dikongkon pin. Iki lek pindah mundur lah, shaf kedua kalian. Padahal shaf pertama itu adalah keutamaan tersendiri. Maka kalau memang begitu, maka kamu nggak perlu pindah. Paham maksudnya ya? Zaitan paham maksudnya Zaitan? Paham ya? Kan mestinya kalau pindah, nganan kiri gak iso sono-sone pinggir. Kene ono Izul, ono Zaidan, ono Riko, kene ono Ali, gak iso blas nganan kiri. Kalau pindah Gus, ya mundur. Masa maju lagi pamilaan. Wong nang soft pertama. Pilihannya mundur Gus. Oh jangan. Loh katanya sunnah untuk pindah Gus. Sunnah untuk pindah itu jika tidak bertentangan dengan keutamaan yang lain, semisal keutamaan fadilah soft pertama. Makanya lek kepingin gak tabrakan, lek sembayang sunnah ojo nang soft pertama, ngono lho. Supaya engko iso maju nang soft pertama. Paham?
Oh no. Jadi satu strip di belakangnya nanti maju. Begitu caranya. Yes. Fa'ilam yantakil fassola bi kalami insanin. Tapi kadang prakteknya Gus, nggak selalu setelah sholat itu bisa pindah untuk sholat lagi. Tuh nih. Tapi prakteknya tidak selalu setelah sholat untuk sholat lagi itu bisa pindah tempat. Contoh, tak kasih contoh, Jumatan. Wong lek Jumatan, Pak. Masya Allah, batuk-batuk kata-kata sembahyang kabeh tangannya. Ya. Batuk kata-kata sembahyang wayang kabeh Jumatan nih. Roto-roto lah. Wong Islam 50% sembahyang lek Jumatan. Lek Idul Fitri 99,9% sembahyang. Nah ini kalau sholat sehari-hari jamaah Gus bisa. Habis sholat pindah. Setelah qobliyah pindah sholat fardu. Setelah sholat fardu pindah ba'diyah bisa. Tapi kalau Jumatan nggak bisa Gus. Nggak bisa. Sudah full masjidnya. Pemanen Ar-Rahman yo. Yo, dia yo. Qobliyahmu nanggono, mbak subuhmu nanggono. Umpamamu mari mbak subuh kok ngodok subuh yo nanggono. Ini gimana? Kalau misalkan tidak bisa untuk berpindah dari tempat kita untuk melakukan sholat lagi. Kira-kira supaya tempat sholatnya itu dihitung 2. Paham mesti ya? Supaya tempat sholatnya dihitung 2. Caranya gimana? Fassalah bi kalami insanin. Setelah salam, sebelum sholat lagi, gedabrus dulu. Tahu ya? Ngomong dulu. Dengan kamu ngomong, maka tempat kamu sholat yang sekarang, dengan tempat sholat kamu nanti setelah kamu ngomong, itu sudah dianggap 2 tempat sholat yang paham, Bro? Paham mesti? Kan sebenarnya kan podo ae tanahe. Cara sajadah ya podo nang kono niku. Tapi dengan kamu ngomong, maka hitungannya tempat sholat sebelum kamu ngomong dengan setelah ngomong itu sama saja. Soalnya lek gak ngono, Pak. Misalnya, soalnya pergi ajek, lek sembayang waktu sembayang 5 waktu, biasanya pojok kiri. Benjil nang kono kuwi. Berarti kan saksine nang kono meneh situ tok kuwi berarti. Yo enggak, Pak. Saksi asar ambek maghrib ambek isya itu beda. Meskipun satu tempat. Karena ada pemisah. Maka kalau kamu tidak mungkin untuk pindah tempat, maka pisahlah dengan ngomong. Sehingga sholat yang dilakukan setelah ngomong dengan sholat yang dilakukan sebelum ngomong itu sudah menjadi 2 tempat yang berbeda. Akan menjadi syahadah yang berbeda. Paham ya? Paham ya? Mari sholat ngomong gak ada rotok penting barang. Yo, kan gue HP gak oleh yo. Dipisah gue HP. Kalau gue HP gue peraturan nih. Santri dilarang bawa HP saat jamaah. Oh, tadi gak gue HP. Ngomong. Yo, jangan ngomong. Oke misalnya takut nanggone riku. Piye kabariku? Ngono. Ya cari ngopom sekali ngomong belas. Piye kabariku? Alhamdulillah apik iki. Mari takbir. Jadi meskipun tempatnya sama, tapi tempat sholat kamu itu sudah menjadi tempat yang berbeda. Ngono lho, hitungannya tetap lurus. Dengan cara dipisah ngomong. Cegak bisu ya. Kemudian wan naflu li ghairil mu'takif fi baiti afdalu in amina fautahu au tahawunan bi. Iki rungokne. Salat sunnah. Salat sunnah. Salat sunnah bagi selain orang yang iktikaf. Apa tulisanmu? Salat sunnah bagi selain orang iktikaf. Salat sunnah dihapus sih. Susunannya cek enak. Paham ora? Salat sunnah dihapus. Bagi selain orang yang iktikaf. Ngono lho maksudku ibu. Susunannya cek enak, ya gak bingung kamu. Bagi selain orang yang iktikaf, salat sunnah di rumah itu lebih baik. Salat sunnah di rumah itu lebih baik. Jika yakin tidak kehilangan atau tidak meremehkan. Kamu habis sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib, kamu habis sholat maghrib. Mestinya kalau pindah dalam rangka sholat sunnah ba'diyah maghrib, geser tempat. Ternyata bukan hanya geser tempat. Kamu lebih baik setelah sholat maghrib, pulang ke rumah, sholat ba'diyah di rumah. Itu lebih baik. Paham ya?
Izul langsung ini cocok. Cocok jadi Izul. Cocok. Ono syaratnya tapi Pak. In amina fautahu au tahawunan bih. Jika positif, kamu tidak akan kehilangan sholat sunnah itu atau kamu tidak meremehkan. Lek kue dadekne gak sembahyang sunnah boleh. Nah, kau ono, jauh boleh. Sembahyang sunnah nanggur. Ngono lho. Engko alasane, "Kulo sembahyang sunnah teng ler, Gus." Tembelek ah. Kau ono. Turu jare. Jare aja turu jare. Ono izul mari sembahyang sunnah. Nah izul kok. Mas sembahyang marep gak ketok bak dia. Niku Gus, ngaler terus sholat sunnah teng ler. Kau ono. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau kamu menyebabkan fautahu, kehilangan sholat sunnah itu, atau tahawunan, sebenarnya nggak kehilangan, tapi meremehkan, paling males, maka kamu lebih baik sholat sunnah di masjid itu, di tempat sholat kamu itu, tidak pulang terlebih dahulu. Tapi kalau kamu pulang itu benar-benar nanti kamu di rumah sholat sunnah, lebih baik pulang. Karena secara kesaksian tempat, itu bukan hanya di masjid, tapi ada 2 tempat, paham ya? Sebenarnya masjid Ngalinggon ya iso, tapi udah masjid ya. Paham maksudku enggak? Kalau menit teko nang kono, ono Masjid Ar-Rahman, ono omah. Ngono lho. Paham ora aku? Iki analogine ngono kuwi. Lek Masjid Ar-Rahman padha keramike tok sing siji. Paham saya? Kuwi paham ora analogine iki? Makane wan naflu li ghairil mu'takif fi baiti afdal. Salat sunnah setelah salat itu lebih baik kamu lakukan di rumah. Setelah salat jika kamu merasa yakin tidak kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan ini pripun Mas Dikus? Lek omah itu kan kehilangan kesempatan. Mau boleh mbayang Ar-Rahman yo. Boleh sik bak dia nang omah tetep Surabaya. Jadian Pak. Gas bak dia berarti kehilangan kesempatan. Atau kamu kalau pulang terlebih dahulu menyebabkan tahawun, meremehkan, akhirnya enggak sembahyang sunnah. Maka lebih baik kamu sholat sunnah di tempat. Hal ini lebih baik sholat sunnah di rumah ini kalau orangnya tidak iktikaf. Kalau kamu datang ke masjid, nawaitul iktikafa, saya niat sholat sunnah iktikaf. Ini saya niat iktikaf. Maka kalau begitu lebih baik sholat sunnah ba'diyah kamu dilakukan di masjid. Karena pahalanya double. Sholat sunnah, pahala paham ya? Yes. Malah gue lihat dulu kok mari bayang maghrib misalnya, kok gak sembahyang ba'diyah ya? Husnudzon ae. Ya. Ono oki kok langsung plencing ya oki yo. Mari bayang maghrib yo. Oh, oki mengamalkan sholat sunnah ba'diyah di rumah. Husnudzon. Jauh nak iku. Husnudzon. Tapi kanca sing kena di husnudzon. Lek kanca sing ada di husnudzon, izil kok ngalor ah, cengkiringan. Kowe nyapa kok ngalor? Sembahyang sunnah nang lor. Gak ono. Gak mungkin. Mari cengkiringan ae. Godol maksudku. Ya Allah. Illa fi nafilatil mubakkiri lil jum'ah. Kecuali sholat sunnah bagi orang yang mubakkir. Mubakkir itu berangkat pagi-pagi di sholat Jumat. Kalau bagi orang itu tetap kesunahan sholat sunnahnya tidak ada di rumah, tapi tetap di masjid. Auma sunnah fi al jamaah. Atau sholat-sholat sunnah yang memang disunnahkannya berjamaah. Rungok nih, sholat sunnah di rumah, balik mana ya? Sholat sunnah di rumah itu lebih baik. Menurut pasti konsep mau. Sholat sunnah di rumah itu lebih baik. Itu kecuali sholat sunnah bagi orang yang berangkat pagi-pagi untuk Jumatan. 1. Yang kedua, auma sunnah fi al jamaah. Atau sholat sunnah yang memang disunahkan berjamaah. Contoh seperti terawih. Ono uang mari ngaji ngene. Wah, cocok di Ramadan meneh. Sembayang terawih nang omah. Boleh sholat sunnah di rumah itu lebih baik. Gak ada. Kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu laisat bil baiti afdal. Tidak lebih baik dilakukan di rumah, tapi lebih baik dilakukan di masjid. Karena memang sunnahnya berjamaah. Menurut. Artinya yang disunahkan sholat sunnah untuk di rumah lebih baik, itu sholat sunnah yang sifatnya independen. Gak perlu ngenteni konco. Kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, maka di masjid itu jauh lebih baik. Bono oki Ramadan terawih nang kene ki yo. Mari terawih langsung ngaji. Kulo ngamalaken Fathul Muin Gus. Sholat sunnah lebih baik di rumah. Gak ada. Sholat terawih itu termasuk sholat sunnah yang sunnah fiha al jamaah. Disunnahkan untuk dilakukan berjamaah. Maka tidak lebih baik dilakukan di rumah, tapi lebih baik dilakukan di masjid. Awarada fil masjid. Atau sholat sunnah yang meskipun tidak ada kesunahan dilakukan berjamaah, tapi diriwayatkan dari Nabi dilakukannya di masjid. Contohnya apa Gus? Sholat duha.
Nabi itu ada riwayat sholat duha di masjid. Maka kalau kamu sholat duha, meskipun sendirian, lebih baik sholat duha di masjid. Nah, wis. Terakhir, wa iyakuna intiqalul ma'mumi ba'da intiqali imamihi. Selanjutnya, sunnah berpindahnya makmum itu terjadi setelah berpindahnya imam. Kalau kamu setelah sholat fardu misalkan ya, setelah sholat fardu, setelah sholat wajib maghrib misalkan, mau sholat ba'diyah, kan pindah tempat, mundur ya. Kamu kalau mau pindah tempat, mundur, nganan, ngiri, terserah. Itu nunggu pindahnya imam. Paham? Paham lagi? Cara kita wa iyakuna intiqalul ma'mumi ba'da intiqalil imam. Pindahnya makmum untuk melakukan sholat yang kedua, untuk melakukan anjuran berpindah untuk melakukan sholat lagi, itu setelah pindahnya imam. Jadi imamnya biar pindah dulu mundur, kamu baru pindah. Loh. Jadi sih sunahnya memang begitu. Sunahnya begitu. Ini gak koro-koro Gus Wais ngimami berarti ngenteni Gus Wais enggak. Bukan karena saya. Dimanapun kamu sholat, itu memang sunahnya begitu. Kalau imamnya sudah pindah, maka kamu pindah. Lah imam gak pindah, Gus. Pancet tentang pengimaman bang sunah. Ya berarti nunggu dia takbir. Ngono mesti. Yes? Begitu. Konsepnya begitu. Imamnya wiridan suwe jadi kawan. Imamnya wiridan suwe. Ya Allah. Konsepnya begitu. Di dalamnya dikatakan aifayam kusufi musallahu hatta yakumal imamu minhu. Makmum tetap berdiam diri di tempat sholatnya pertama sampai imamnya berdiri, entah berpindah atau untuk melakukan sholat lagi. Wa yukrahu alahu al-insirafu qabla dzalik haitsu la udrah. Sehingga makmum itu makruh untuk berpindah dari tempatnya sebelum imamnya berpindah atau berdiri dari tempatnya. Haitsu la udrah. Kalau memang tidak ada udzur. Lah ono udzur siji cerita. Jare Zaca krik Gus gak ngalih-ngalih rek. Kene gak kerja ya. Kene nyepet-nyepet melok jamaah ya. Malah gak ngatek-ngatek ya opo kena makruh iki. Enggak. Kalau ada udzur enggak makruh. Kalau kamu memang ada urgensi, ya ada kesibukan, lah imamnya sih ngene nang pengimaman tinggal apa-apa. Tapi kalau kamu nggak ada udzur, nggak ada urgensi apa-apa ya tunggu dulu. Imamnya biar berdiri dulu, entah berdiri itu pindah tempat atau sholat sunnah, kamu baru setelah itu. Paham ya? Kalau salah kerja cuma menteni sah. Mau telat kerja, anu tadi imamnya belum berdiri ngono. Cari mau kerjaanmu. Nyapa menteni imame? Fathul Muin ngono. Gak ganggu gitu. Ono udzure sale. Wanu dibali musallin tawajjuhun li nahwi jidari. Pun niki pun maghrib kurang 5 apa 10 menit. Wanu dibali musallin lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Bang Heza keburu jadi Ultraman saya. Sedang modal kan, Pak? Alhamdulillah. Ternyata imame pun yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Ya ini kok membagikan live. Wae buyar membagikan live. Wae buyar, Mbah. Wae sif bengi za jare. Ono sing ngerti wae sif bengi. Ya apa ngene iki? Sampai wafal ambek sif za. Terima kasih ke satunya sami-sami. Kayak manajer Eza kayak. Wae sif bengi jare za. Alhamdulillah Trenggalek Damas Raya hadir. Kemarin libur Gus nopo? Kemarin. Tuh, kemarin pulang ngaji. Tapi awal kemarin ngajinya, jam 4 saya sudah ngaji. Jam 4.40 apa berapa itu saya sudah sudah selesai. Soalnya ke Madura saya kemarin. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Iya, mohon maaf jaketnya baru diproses bordir. Jadi agak sabar dulu nih. Mungkin Senin, Selasa bordirnya baru selesai mungkin. Selasa malam mungkin baru selesai bordir. Berarti Rabu tak packing insyaallah. Nanti tak kirim secepatnya. Singosari. Dari Jaksapati, Palang, Tuban, Singosari, Ngawi, Rangkak, Tubi kontinu. Sehat selalu Gus. Amin. Lokasi Surabaya.
Oli Singapura Pati, alhamdulillah kepanjen Malang, terus suwun sehat selalu amin. Sesuai jenengan sehat-sehat amin. Singosari, Tulungagung, Baron Nganjuk, Bojonegoro hadir. Porong, Jakarta Barat, Singosari, Damas Raya hadir, siap Damas Raya, Bontang ya Damas Raya itu ya. Alhamdulillah alamin. Lampung hadir, Singosari, matur sangat ilmu pun sami-sami. Matur nuwun Gus sehat selalu amin. Kuta Beli Pemalang hadir. Bu Dewi Kartika Tari gimana jadinya? Ada uang barunya kah buat acara maulidan? Pecahan 2.000, 5.000 gitu. Kuta Beli Pemalang, Oli Cirebon, Sumeneb, Kertosono. Gus jam berapa mulainya? Standby jam 4, di follow biar tidak ketinggalan makanya. Alhamdulillah Cirebon hadir, Buduran, Jember, Kanor Bojonegoro. Sampun follow 2023 Gus. Weh hebat. Ayo absen yang follow-nya paling lama. 2022 adakah? Ningali Heza Gus mesti ganteng bocah Brebes sampai bab apa disimak aja lah Mas. Tegal Randu, Kertosono, Kudus, Lampung. Video ulang nengok di mana? Video ulang nengok di akunnya Cahaya Hati, Pekalongan hadir. Oli Istiqomah Gus, alhamdulillah. Banyumas sehat selalu amin. Batang, Oli Jember, Oli Jepara, Bojonegoro, Bunga, Sidoarjo, Candi, Wonogiri, Banana City, telat Gus kemarin nunggi. Nganjuk, Pekalongan hadir. Kendal lantai 2, Singosari, Malang, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Mugi barokah manfaat amin. Rembang pun tinggi dengan Rembang Sarang, Rembang mriko, Rembang Jawa Tengah. Kalau besok Kamis ada jadwal di Rembang, di Rombo Pamotan. Besok Kamis habis Isya di masjid apa itu kemarin? Baitur Rahman Rombo. Ya Rombo ya. Tolakannya jenengan jam berapa, Gus? Sedawa men pertanyaan Cirebon. Afdal di rumah walau sholat sunnah qobliyah ba'diyah Jumu'ah, Gus. Magelang, Pontianak, Pasuruan, Tabanan, Bali, Purwokerto, Cilegon, Sragen, Batang, Indramayu, Lamongan, Pekalongan, Purworejo. Jenengan nanti teng pondok Kerapiak ya Gus nate. Basul Masail. Terus ngapunten uang 2.000-nya mboten wonten, ada cuma satu. Insyaallah kula kirim. Siap. Terima kasih banyak Bu Dewi. WA nggih, WA kula nggih. Menganti hadir Mesuji, Sidoarjo, Mas Faiz. Sidoarjo besok malam ikut rutinan nggih, Senin. Kalau Senin di sini ada rutinan ngaji cowok cewek habis Isya. Nah, tunggu ngopi di sini. Surabaya, Sidoarjo dekat-dekat sini ke sini. Hadir Gus siap. Jember, Bali, Pekalongan, Cirebon, Merauke, Bogor, Pekalongan, Tulungagung, Sleman, Semarang, Tegal, Rembang, Pekalongan, Merauke, Gedangan. Oh Gedangan, ikut rutinan Gedangan. Tulungagung, Temayang, Majalengka. Imamnya Tenginden. Waduh, Pak Imam Ratauri ini anak orang ngaji. Sunter, Nyimak Gus, Tulungagung, Gelaga, Lamongan, Surabaya ikut rutinan. Rasmawati, Jatisari, Jakarta hadir Gus matur punya mugi istiqomah amin. Mas Ali Ansori, Banyuwangi. Gus doa buat anak yang gudikan di pondok. Piye anak gudikan njaluk donga dhewe. Kayak dokter ya di Sidoarjo. Kula follow mulai Fathul Qorib kemarin alhamdulillah. Siap posting rekotan bagi yang telat ngaos atau ingin ngulang-ulang keterangan ngaji ya ini Mas Jayati. Demak, Tulungagung, Bunga Gresik. Ngaosin aku sorof standby jam 8 standby. Oli Kalimantan Barat. Pepikoh niku napa? Pepikoh Ceroboh. Senin live enggak Gus? Live. Yogyakarta. Kalau wingi saking Jogja Gus. Mriko tapi mboten teng pondoke teng makom sing caket masjid. Caruban Bunga Gresik. Lampung Waikan alhamdulillah mugi istiqomah amin. Caruban Semarang Jatingali Surabaya pundi nggih Gus. Chat saya alamatnya nanti saya tak kasih tahu. Atau buka di bio TikTok saya ini ada alamat. Bunga Gresik. Gus uang barunya masih butuh tak? Butuh. Uang barunya butuh saya, butuh. Siapa ini? Indah Aisyah. Chat saya aja. Atau chat WA di bio TikTok saya. Malang hadir dalam titipakan Mbak Ica nggih Gus. Niki sinten? Oh Bu Hamidah Berbek dah. Siap Bu Hamidah.
Mbak Ica. Emangnya ketemu Mbak Ica ta? Wonosalam Jombang. Alumni Pelosong gitu. Taman Sidoarjo Gus Nima. Sidoarjo ikut ngaji taman. Mas bocah ajib. Alhamdulillah dari awal full Gus, alhamdulillah. Absen dari Malaysia. Malaysia. Mojokerto. Pon saya pamit dulu nggih. Sudah maghrib, mau jamaah. Terima kasih banyak semuanya. Mbak Ica niku sinten lari ngaji. Pon saya pamit dulu, mugi-mugi sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Besok malam, Senin habis Isya, yang Surabaya atau dekat dari Surabaya ikut rutinan. Surabaya, Sidoarjo ikut rutinan. Tak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.